Salah, kita akan merayakan Jumat Agung dan hari Minggu, Hari Raya Paskah. Nah, saudara, apa yang menjadi tema kita di bulan ini yaitu kebangkitan rohani. Mari kita lihat lagi, saudara, bahwa implikasi dari kebangkitan, implikasi dari kematian Yesus di kayu salib itu adalah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau bangkit. Amin, saudara. Bangkit dari mana? Bangkit dari persoalan masalah kita, bangkit dari sakit penyakit kita. Ya, kemarin saya bilang di sini, kalau saudara sedang sakit, jangan ikuti maunya sakit, ayo kita lawan, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Tuhan yang mati saja bisa dibangkitkan pada saat itu. Amin, saudara. Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, pindahkanlah gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Nah, sekarang gunung yang akan kita pindahkan apa? Ya, gunung masalah, ya, gunung sakit penyakit, persoalan penderitaan. Ya, jadi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, semua kita bisa pindahkan, semua kita bisa tolak semua yang menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Tapi kuncinya semua kepada kita. Amin. Saat kita loyo, saat kita lemas, maka iblis semakin tertawa dia. Tapi waktu kita tahu identitas kita, waktu kita tahu posisi kita bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita anak Tuhan, maka perhatikan, walaupun dia berkeliling mengaum-ngaum, menakut-nakuti kita dengan semua masalah, nakut-nakuti masalah, persoalan, sakit penyakit, beban hidup, keuangan, dan semuanya itu, tapi saat kita tetap teguh, kita tetap melihat dan punya iman bahwa kita punya Tuhan yang tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita sendiri. Amin, saudara. Tuhan tahu batas kemampuan Bapak Ibu semuanya. Tuhan tahu batas kemampuan saya. Kalau hari ini masih bisa kita jalani, itu artinya bahwa Tuhan sedang melihat iman kita. Amin. Baik, spiritual awakening, yaitu kebangkitan rohani. Nah, minggu kedua kemarin saya bawa, dan minggu ketiga saya coba dengan pesan yang lain yang sedang hangat hari-hari ini, yaitu tentang persepuluhan. Jadi saudara yang tidak hadir kemarin, ya saudara rugi total, karena sekarang di YouTube ada yang bilang, wah itu persepuluhan kan itu zamannya orang Yahudi, ya. Oh, persepuluhan itu nggak ada di zaman perjanjian baru. Persepuluhan itu adalah seremonial, ya. Semua kita sudah jelaskan semuanya secara alkitabiah. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan melanjutkan lagi tentang tema kita di bulan ini adalah kebangkitan rohani. Nah, 2 Korintus 3 yang menjadi pasal tema ini, yaitu 2 Korintus pasal 3-6. Mari kita lihat. Ya, kita baca sama-sama 2 Korintus 3:6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Pelayan apa, Bapak Ibu? Perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, saudara, kita ada di zaman kasih karunia, ya. Kita ada di zaman perjanjian baru, dan hari ini semua kita adalah hamba-hamba Tuhan di perjanjian baru. Nah, saudara, kita tahu kemarin bahwa di dalam Matius 23 itu, ya, dan ayat 23, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi, kamu memberi perpuluhan, ya, kamu, tetapi hal-hal keadilan, kasih, dan kesetiaan kau abaikan, ya. Jadi saudara, pada zaman perjanjian lama, orang hanya mau melakukannya dengan sebuah kerutinitasan, ya. Hukum tertulis wajib dilakukan, saudara, kalau tidak maka hukumannya apa? Mati, ya. Jadi hukum Yahudi itu, ya, hukum Taurat itu ya sama dengan hukum adat istiadat, tapi lebih ngeri lagi karena mereka langsung menghakimi, saudara. Makanya lewat pelanggaran-pelanggaran yang menurut mereka dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan hukum Taurat itu. Tapi menurut mereka bahwa Yesus itu melanggar hukum Taurat, dan itulah yang membawa mereka menarik Yesus untuk naik ke kayu salib. Amin, saudara. Nah, mereka hidup dengan semua aturan-aturan, tetapi hanya dari luarnya saja. Hal-hal yang lain mereka abaikan, hal-hal yang lain mereka singkirkan. Hanya yang dilihat mata saja, hanya yang dilihat oleh orang lain saja yang dilakukan. Nah, hari ini juga, saudara, iman kekristenan kita
respon panggilan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak hanya melihat kita sepertinya baik, hadir di gereja, suci, rohani, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bapak-bapaknya ganteng, ibu-ibunya cantik, tapi nanti di rumah lain lagi, saudara. Amin. Nah, kehidupan hari ini adalah kehidupan kita yang dipenuhi apa? Roh, ya. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam roh, hidup dalam kasih, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, ini yang harus kita mulai bergerak untuk bangkit. Kita tanggalkan semua keduniawian, kemanusiaan kita, semua kerutinitasan yang hanya dilihat, aturan-aturan manusia belaka, aturan-aturan yang hanya dilihat oleh orang saja, tetapi pada hakikatnya, esensinya itu sama sekali kosong, nol besar. Ya, jadi Tuhan mau kita menjadi apa? Pelaku firman Tuhan, bukan sekedar mengetahui firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara, saya bilang bahwa di terminal, di kedai, saya pernah lihat orang kedai tua, saudara, saya pernah lihat, saksikan dengan mata kepala saya sendiri, mereka berdebat sampai tumbuh-tumbuhan hanya gara-gara berdebat apa? Berdebat apa? Firman Tuhan. Yang satu bilang, oh begini kata firman Tuhan, yang lain, oh tidak begitu, oh begini. Ya, benar semua yang mereka katakan. Artinya apa? Mereka tahu firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, isinya hafal benar, tahu persis, tetapi sama sekali tidak melakukannya. Kenapa? Pada saat itu mereka mabuk dan mereka tumbuh-tumbuhan, saudara. Kalau firman itu hidup dalam mereka, Roh Allah hidup dalam mereka, bukan hanya hukum tertulis yang mereka tahu lakukan, tetapi mereka hidup di dalam hukum itu, maka saya percaya mereka tidak akan sampai ke perkelahian itu, saudara. Tapi karena hanya hukum tertulis, hanya mereka tahu di kepala mereka sendiri, firman Tuhan begini, firman Tuhan begini, firman Tuhan begini, tidak melakukannya, tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hati mereka, tidak menempatkan Roh Allah diam di dalam hati mereka untuk memimpin mereka dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain. Nah, hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita, mari kita bangkitkan awakening, spiritual awakening. Amin. Kebangkitan rohani, bangkitkan rohmu. Amin, saudara. Memang di zaman akhir, saudara, untuk bangkit itu, saudara, itu sesuatu yang sangat sulit, sukar. Karena zaman terakhir, hari-hari terakhir, 2 Timotius 3, tantangannya ini, saudara. Manusia lebih, apalagi dengan perkembangan zaman digital, saudara. Cinta manusia sekarang semua beralih, bisa beralih ke digital, beralih kepada yang lain, beralih kepada masalah hidup, beralih kepada perut. Tuhan itu nomor berikutnya. Sementara Tuhan berkata, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan sepenuhnya. Tapi manusia lebih menomorsatukan yang lain daripada Tuhan. Nah, ini sehingga apa yang terjadi? Kita seperti bangsa Israel yang sedang ada di padang gurun 40 tahun keliling-keliling, saudara. Padahal, saudara, Mesir, Israel itu begitu dekatnya, saudara. Saudara naik bus, ya, hanya 7 jam dari perbatasan. Gak mungkin 40 tahun ya. Ya, kasih kita buat saja santai-santai dalam perjalanan, ya 2 minggu, saudara, 1 bulan. Saya bisa sampaikan karena saya sudah pernah ke sana, saudara. Jadi dari perbatasan itu hanya 7 jam saja. Lalu yang menjadi pertanyaan, dan itu firman Tuhan juga dituliskan, yang membuat Tuhan itu membuat mereka keliling-keliling dalam persoalan masalah dihadapi mereka. Sebentar mereka ingat Yesus, tapi saat mereka diberkati melupakan Tuhan, mereka menyembah berhala, dan ada masalah ingat berteriak kepada Tuhan, itu saja. Dan setelah itu membuat bagi mereka dewa-dewa, menyembah dewa, patung-patung dan segala macam. Itulah hidup mereka, sehingga Tuhan buat mereka keliling-keliling di situ. Amin. Ini gambaran kekristenan juga hari-hari ini. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah salah. Allah itu tepat pada waktunya untuk datang menolong dan datang untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita.
Tapi apa yang membuat tangan Tuhan itu sepertinya begitu jauh, Bapak Ibu? Yesaya 59:1-2, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam mendengar setiap seruan doa kita. Yang menjadikan Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tangannya itu karena apa? Dosa menghalangi kita, dosa menghambat kita untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, mari kita bangkit. Jangan hanya dengan aturan tertulis, jangan hanya dengan firman yang tertulis yang kita hafal, semua dia dalam kepala, tetapi kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita tidak menghidupkan firman dalam hidup kita. Kita tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita bangkit. Katakan amin, saudara. Dan saudara, spiritual awakening itu big change, ya, sebuah perubahan besar, ya, perpindahan arah yang besar dari jalan hukum tertulis, saya sudah sampaikan jauh minggu kedua ini, ya, ke jalan roh yang menghidupkan, spirituality. Dari berjalan sebagai orang Kristen yang biasa dan rutin, ya, hanya perjalanan keagamawian saja yang biasa. Oh, sibuk melayani, melayani hari Minggu sebagai apa, WL sebagai apa, melayani sebagai persembahan, melayani apa lagi, saudara, melayani di FA, melayani yang lain. Tapi hidup tidak seperti apa yang dituliskan dalam firman. Hidup jauh dari yang Tuhan inginkan. Semua dijalani hanya sebagai sebuah aturan, sebagai sesuatu yang dihafalkan, diketahui. Semuanya ada di luar. Tuhan tidak mau melihat kita dari luar. Manusia cenderung menunjukkan dirinya dari luar, karena manusia itu akan terluka, akan mengalami sedih yang parah, akan marah kalau dia saudara, dilukai, ya, dia disalahkan, ya, dia tidak dimengerti. Itu manusia. Amin, saudara. Tapi walaupun mungkin yang dari luar tidak begitu nampak, tapi dari dalam hati kita adalah hati yang mengasihi Tuhan. Bagaimana implikasi dari orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, apapun keadaan, apapun situasi, itu tidak jadi penghalang baginya. Dia akan hidup beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu. Ya, saudara, sejauh apapun, saya ini kan sakit, ya. Ibu Gembala bilang, kalau ibadah, kalau nyanyi jangan teriak-teriak. Saya bilang gak bisa, itu hidup saya. Itu hidup saya sama Tuhan, gak bisa saya buat-buat. Saya gak puas menyembah Tuhan saya kalau saya gak, suaranya saya keluarkan semua dengan powerful. Itu gaya saya, dan itu bukan saya buat-buat. Itu adalah alamiah, datang dari dalam, ekspresi dalam menyembah Allahku. Kan saya sakit, kalau saya nanti khotbah teriak-teriak nanti kepala saya sakit. Saya kan lagi terus pengobatan rutin, setiap minggu saya disuntikan dari kepala ini, saudara. Ya, karena ada pengentalan darah. Ya, puji Tuhan, proses sudah kali yang ketiga saya berobat, dan yang pertama pengentalan itu ada 50% yang hitam di kepala ini, dan itu di berobat pertama dan turun, puji Tuhan, 22%. Setelah 22% itu hari kedua, hari minggu berikutnya saya datang lagi, berobat lagi, saudara, dan itu turun menjadi 14%. Tepuk tangan dulu, Tuhan Yesus luar biasa. Dokternya kaget, saudara. Sebenarnya bapak ini ada istri saya sudah stroke sebenarnya katanya. Makanya orang mati nggak tertolong. Kenapa? Pecah pembuluh darah otak. Tapi bapak hebat, bisa seperti ini, 4 tahun menderita begini, bisa tahan. Ya, saya dalam hati saya bilang itu karena saya punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Ya, Tuhan masih mau memakai saya. Amin. Iya, katakan itu, Tuhan, aku harus sehat karena Tuhan masih mau memakai saya. Hari Minggu saya berangkat nyetir, harusnya saya nggak bisa lah, berangkat malam, nggak bisa lagi saya begadang, saudara. Hari Minggu karena PR ibu juga belum selesai, ya, berangkat malam ke Padang. Ya, puji Tuhan, ibu juga lulus tahap pertama, sidang prelimnya, ada 4 tahap lagi, saudara. Semua juga karena anugerah Tuhan.
Ya, ibu terheran-heran kalau selama ini ya 4 penguji, 4 penguji ya, 3 pembimbing itu sudah biasanya ya, yang namanya penguji, profesor semua kan, ya cari kelemahan dari semua itu proposal disertasinya. Tapi justru saya utompang tangan dalam nama Yesus. Engkau adalah hamba Tuhan. Tuhan akan berikan kemurahan kepada setiap orang yang memandang engkau. Bersatu jalan orang merencanakan yang jahat, menjatuhkan kamu, merencanakan yang tidak baik kepadamu, maka bertujuh jalan mereka akan, semua persepakatan mereka itu akan hancur. Dan Tuhan itu akan menaklukkan hati mereka tertuju kepadamu. Waktu ujian bukannya dikoreksi, justru masukan-masukan yang dikasih kepada ibu gembala. Nanti ya tahap berikutnya begini, perbaiki ini. Justru ide-ide dari mereka itu keluar. Kenapa bisa begitu? Itu karena doa, saudara. Jadi saya tidak percaya kalau saudara berdoa tidak dijawab Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Koreksi diri. Tuhan, amin. Iya. Amin, saudara. Ya, saya berani bilang kemarin di hari Rabu malam saya melayani di sini, saudara. Pulang dari Padang lagi, berangkat malam dari sana sampai pagi, saudara. Malamnya saya melayani di Menara Doa lagi. Saya sampaikan, aku tidak pernah melihat bahwa orang yang setia itu ditinggalkan Tuhan. Amin. Ya, perjalanan kami walaupun semua kami melihat mujizat, doa-doa kami dijawab Tuhan. Kenapa? Ya, kembali iman keyakinan kita. Bangkit, saudara, bangkit. Jangan menjadi orang Kristen yang di luar saja. KTP-nya apa, Mas? Kristen. Jangan. Amin, saudara. Statusmu di bumi walaupun kau Kristen, itu belum tentu statusmu di sorga. Kamu benar-benar Kristen. Kristos. Saudara tahu Kristen? Kristos. Ya. Kristianos. Ya. Kristus itu Kristus. Ya, jadi Kristen itu diambil dari Kristus. Ya. Yang artinya apa? Seperti Yesus. Karakter, kualitasnya seperti Yesus. Saudara hebat. Katakan amin. Iya. Anda hebat karena Anda Kristen. Kenapa saya katakan seperti Kristus? Karena itu yuk. Nah, ada relevansinya, ada korelasinya dengan gaya Kristus, dengan kehidupan Kristen itu melekat dalam diri kita, bukannya nama doang, saudara. Katakan amin. Ya. Saudara sekarang pindah ke arah yang lanjut. Nah, apa arti kebangkitan rohani atau spiritual awakening? Kebangkitan rohani yaitu revival dalam bahasa Inggris, menghidupkan kembali yang mati, yang undur, yang lemas, yang lemah dihidupkan kembali. Katakan amin. Imanmu lemas karena mungkin ada persoalan, karena biasanya itu indikatornya begitu. Ya, orang Kristen biasanya begitu, dia berdoa, nggak dapat doanya, mundur. Ya, itu sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa kalau begitu orientasi kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, kita salah. Tuhan itu kita jadikan menjadi apa? Budak, saudara. Pembantu kita, kasih, nggak dikasih, lari, saudara, tinggalkan Tuhan. Saudara, apa bedanya? Kalau kita datang kepada Tuhan langsung diberkati, benar kita diberkati. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau tindakan iman kita, Tuhan mau kesetiaan kita, Tuhan mau ketaatan kita. Katakan amin. Ya saudara, kita hanya datang kepada Tuhan berkat-berkatnya saja, nggak ada bedanya. Pergi ke Gunung Kawi sana, ya dikasih berkat, saudara. Minta apa saja dikasih juga. Benar nggak? Tapi yang dikasih itu apa? Upah dosa adalah maut, ada tumbalnya. Di dalam Tuhan enggak. Ya, kasih karunia Tuhan akan terus memenuhi hidup kita. Kan itu mari bangkit, apapun keadaanmu hari ini, biar itu tidak menjadi alasan imanmu terhalang kepada Tuhan, gairahmu, semangatmu melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Amin. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, harus dicari Tuhan.
Pak Hans ini Nenggolan. Nah kemarin berangkat jemput anaknya pagi. Begitu tahu saya mendadak buat sore ada kunjungan, gaskan dari selangit sana saudara. Sampai jemputan setengah jam langsung ikut saudara. Hari itu dari Toba sana kemudian ada tugas keluarga istri ke Samosir. Pulau Samosir sampai jam 1 malam. Jam 1 malam hari Sabtu malam balik lagi tembus ke Padang Setimpuan. Hanya untuk apa? Mengejar ibadah. Halo? Amin. Kalau kita nantilah itu masih ada minggu depan. Masih ada lagi 2 minggu lagi, ada lagi hari Minggu. Bulan depan pun masih ada hari Minggu, masih bisa datang ke gereja saudara. Tidur sajalah dulu. Amin. Saudara, hati kita yang dilihat oleh Tuhan, ketaatan kesetiaan kita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita hidup saja itu anugerah Tuhan loh. Jangan kira Anda bernafas hari ini kebetulan saja karena engkau kuat makan suplemen, makan gizi, 4 sehat 5 sempurna, Anda hidup sampai hari ini. Jangan salah loh, anugerah Tuhan. Apalagi yang salah Tuhan. Ini kan sering kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak enggak mendengar kita. Tuhan itu terlalu jauh. Nah ini yang harus kita perbaiki itu adalah apa? Sikap kita, motivasi kita. Saudara, kalau Anda tahu, saudara, hari ke-7 kata firman Tuhan, Tuhan itu berhenti. Halo? Hari ke-7 Tuhan itu berhenti dari semua apa? Pekerjaannya. Dan apa? Hari ke-7 itu dikuduskannya, dia berhenti dan dia berkati semua pekerjaan tangannya. Saudara tahu, hari ke-7 itu hari di mana Tuhan memberkati kita. Tapi Anda lari kemana-mana, gak mau datang ibadah saudara. Itu kunci. Tuhan itu datang memberkati kita. Tuhan saja berhenti loh. Hari ke-7 baca Kejadian. Kitab Kejadian ada, di Keluaran juga ada, di kitab yang lain. Berhenti dan dia memberkati semua pekerjaan tangannya selama 6 hari. Saudara gak tahu ini, Anda selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Padahal Tuhan begitu rindu memberkatimu. Tapi Anda yang jauh dari dia. Namun setelah itu kita menyalahkan Tuhan lagi. Halo? Iya. Makanya jangan pernah lewatkan hari Minggu. Itu waktu di mana Tuhan itu turun memberkati kita. Kenapa orang Kristen harus beribadah hari Minggu? Nah itu waktunya Tuhan. Itu hari kemenangan saudara. Katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, kebangkitan rohani adalah istilah yang menunjuk pada meningkatkan gelombang pembaharuan rohani dalam kehidupan orang percaya. Ya, pembaharuan rohani. Arti yang lain juga yaitu pemulihan untuk sesuatu yang sebenarnya alam dan tujuan, keadaan, situasi dan juga tujuan-tujuan hidup kita. Implikasi secara biblikal dan historisnya adalah kebangkitan rohani mengakibatkan reformasi secara moral. Hal ini pada dasarnya adalah karya Roh Kudus yang kuat untuk menyelamatkan yang hilang dan pengudusan orang yang diselamatkan. Saudara, spiritual awakening akan memperbaharui kehidupan seseorang untuk percaya kepada Yesus dan menuntun orang kepada pertobatan dari dosa dan kehidupan pengudusan. Katakan amin.
Jadi saudara, kebangkitan rohani itu akan membawa orang yang jauh dari Tuhan untuk bangkit dan mengenal Allah, mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menjadi doa kita. Saya katakan di komunitas, di doa-doa kita, 2024 ini biarlah jadi tahun pujian penyembahan dan juga tahun penginjilan bagi kita. Makanya hari-hari ini saudara, kita bergerak terus. Siapa yang membutuhkan pelayanan, kita datang, kita masuk di sana. Bukan hanya kita dengan jemaat kita, tapi siapa saja kita harus layani. Amin saudara. Karena satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau kita dipakai olehnya. Karena itu bagaimana mungkin juga kita bisa membangkitkan orang sementara kita belum bangkit, masih mati. Halo? Makanya Tuhan bilang begini, biarlah orang mati menguburkan orang. Ya, amin saudara. Saudara, tidak bisa orang mati secara rohani, bangkit pergi membangkitkan orang lain, mana bisa, mati saudara. Tetap orang yang didatangi akan mati. Maka sikap kita pertama, nah kita ini juga mau dipakai Tuhan, kita yang bangkit dulu, bangkit. Amin saudara. Mungkin kita sudah mulai jauh karena usia lahir baru kita sudah 5 tahun. Dulu menyala-nyala, wow, hujan petir, Rehoboth, walaupun becek-becek di gang aman, anjing banyak, tembus. Tapi setelah sudah 5 tahun saudara, mulai berubah kasihnya. Awalnya udah begini, turun. Lama-lama lemas dan hilang saudara. Kembali ke kubangan. Amin. Amin saudara. Nah, kita bangkit. Apa alasannya kita bangkit? Kan Tuhan mau pakai kita untuk membangkitkan orang lain. Amin saudara. Maka kita harus bangkit. Katakan, ayo bangkit. Ayo bangkit. Yuk mes, dia dosa tuh. Kunci G. Ayo kita bangkit dulu, berdiri. Haleluya. Roh saya lagi menyala-nyala karena saya mau bangkit bagi Kristus. Saudara mau bangkit, amin. Amin. Yang mau bangkit angkat tangan. Ayo. Tos dulu. Tos 1 2 1 kanan kiri, katakan, yuk kita bangkit. Haleluya. Haleluya. Kami mau bangkit ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut, dan hari ini kami akan mengalahkan keduniawian kami. Kami mau bangkit di dalam Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Yuk sama-sama kita buat iblis kemenang, kalahkan kasihan dulunya dengan kuasa namanya. Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Tepuk tangan keras. Kami mau bangkit bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju,
Tuhan. Iblis kau mau tak kalahkan, itu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, saudara. Tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa. Mari semua berlari, semua berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 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 Sekarang katakan kanan kiri saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya 48 tahun ya, sudah mau 49, masih kuat juga. Amin. Haleluya. Semua untuk kemuliaan namanya. Dan saudara, kalau hari ini kita sepakat kita mau bangkit, maka apa yang harus kita lakukan? Saudara, gereja bangkit untuk menjadi saksi. Katakan amin. Gereja harus bangkit untuk memberitakan Injil Kristus. Jangan hanya terima kenyamanan ketika kita sudah lahir baru, terima Yesus, berbahasa roh, menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tidak ada gunanya kalau kita hanya sibuk dengan semua kegiatan yang di dalam saja, hanya di dalam pelayanan gereja lokal saja. Nah, ini waktunya kita harus keluar, manifestasikan, demonstrasikan karunia-karunia roh. Mungkin hari ini karunia roh belum ada di dalam dirimu. Mari minta, sebab firman Tuhan berkata, minta akan diberikan. Mana ada Bapa, kalau kita minta ular, minta roti dikasih ular. Amin. Ayat lanjutannya, minta Roh Kudus, Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Ayo Bapak Ibu yang rindu dipakai Tuhan, hari-hari ini minta supaya dipenuhi Roh Kudus, minta karunia-karunia roh. Hari ini kita sedang ada di bulan-bulan minggu-minggu Paskah, dan depan nanti ada Pentakosta, saudara. Mari kita minta kepenuhan roh yang luar biasa, sehingga kita keluar memberitakan Injil bagi Kristus Yesus. Katakan amin. Dan hari ini saudara, ya mari kita bergerak, ya mari kita bergerak. Matius 28 ayat 19, ini amanat agung, ya amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, ini perintah Tuhan Yesus. Jadi kita jangan hanya duduk saja menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Anda disembuhkan itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mau lewat diri Anda orang lain disembuhkan. Anda mengalami mujizat besar dari Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mau lewat pelayananmu, lewat dirimu, lewat kesaksianmu, orang lain juga menerima anugerah Tuhan.
Amin saudara. Amin. Anda dipulihkan dari masalah rumah tangga, keluarga, keuangan. Dan Tuhan juga mau lewat mulut, bibir lidahmu, kesaksianmu, maka rumah tangga, keluarga, masalah keuangan dihadapi orang lain, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi alat untuk mereka juga mengalami pemulihan dari Tuhan. Jangan hanya kita duduk hari Minggu, selesai ibadah, pulang ke rumah kita. Amin saudara. Ayo kembali ke panggilan awal kita. Mari beritakan Injilnya. Dalam memberitakan Injil, maka yang kuncinya yang di awal tadi, kita harus lebih dulu bangkit. Kita meninggalkan semua keterikatan dosa, kita bangkit. Maka saya percaya waktu kita bangkit, maka orang kita layani akan bangkit kepada Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung Tuhan akan memberi kuasa. Kuasa yang diberikan Roh Kudus. Kita berbahasa roh bukan sekedar oh ada bahasa baru loh, aku bisa berbahasa roh loh. Tidak. Tujuan baptisan Roh Kudus itu supaya apa? Kita beritakan Injil. Kenapa? Karena waktu kita memberitakan Injil, maka Injil yang kita beritakan Tuhan akan bela, tidak akan lepas dengan sia-sia. Akan ada kuasa Injil yang akan menyertai Injil yang kita beritakan Injil. Amin. Jadi untuk kita melihat mujizat Tuhan hari ini, jangan jadi hamba Tuhan yang cuma duduk di gereja. Semua program-program gereja, hari Minggu apa ya? Ibadah. Oke, hari Rabu apa ya? Menara doa. Hari apa? Oh, WBI. Hari apa lagi ya? Oh, kaum bapak. Hari apa? Pemuda. Oh, itu cukup. Hanya kegiatan di dalam. Tetapi untuk memenangkan jiwa, mengingatkan orang dalam kesalahannya, membawa orang menyatakan kebenaran akan Allah kepada mereka, saudara, itu sudah kita tinggalkan, saudara. Ingat, panggilan ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi kalau kita saat ini kita disembuhkan Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan, mari orang lain juga mengalami sakit, penyakit, penderitaan, Tuhan mau memakai engkau untuk memenangkan dia. Katakan amin. Katakan amin. Amin saudara. Tuhan panggil kita hari ini, Tuhan himpun kita hari ini menjadi eklesia, menjadi gereja, igreja, supaya kita pergi untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa bagi Kristus. Mari kita bergerak bersama. Jangan kerajinan kendor, bila rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Amin saudara. Dan yang pasti, waktu engkau memberitakan Injil, Tuhan tidak akan membiarkan Injilnya begitu saja. Sebab Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakannya. Waktu dia tidak berubah, waktu dia tidak bertobat, saudara jangan marah. Setelah itu ambil bagian untuk berdoa. Biarkan Roh Kudus yang bekerja untuk dia. Katakan amin saudara. Tapi ambil juga apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi tugas kita. Waktu kita beritakan Injil, maka setelah kewajiban kita lakukan, maka apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Amin saudara. Nah, kalau kita lihat sejarah gereja mula-mula itu, mujizat demi mujizat itu dilakukan Tuhan dalam pelayanan mereka. Kenapa? Karena mereka siap memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Kekristenan hari ini bukan cuma supaya kita menjadi orang yang diberkati, lebih dari orang lain. Diberkati saya, udah duduk santai, terima Yesus, terima ini. Ya enggak begitu saudara. Kalau kita sudah menerima semua hari ini karya Tuhan yang besar, mari katakan, Tuhan pakailah aku. Amin saudara. Nah, bagaimana syarat-syarat kita menjadi saksi Kristus? Nah, yang pertama, berbelas kasih terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Orang tidak punya belas kasih, mana mungkin dia mau melayani, habis waktuku di situ. Nanti dianggap juga apa? Ya, amin saudara. Nanti ya kalau masuk, kalau tidak. Kalau ini kata terakhir, ya kalau masuk, kalau tidak, ya iyalah. Orang mau lihat kesaksian kita juga, amin. Kalau kita nggak pernah berubah juga, nggak pernah ada yang dilihat dari diri kita, mana mungkin orang mendengar kesaksian kita. Amin saudara. Di pengadilan itu
membenarkan satu kasus, menetapkan satu kasus untuk diputuskan menjadi kasus yang disahkan dan dibenarkan, itu lewat siapa? Harus ada saksi. Kenapa saksi? Karena dia yang mengalaminya. Hari ini juga alami Tuhan itu. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan dengan kata-kata, tapi lewat kesaksian hidup kita. Syarat-syarat menjadi saksi, berbelas kasih terhadap jiwa-jiwa. Mohon maaf. Nah, ada dua bentuk dalam bersaksi ya. Coba ke atas dulu. Ya, ini tadi yang saya maksud. Yaitu secara aktif, secara langsung. Yaitu bersaksi melalui kata-kata, kesaksian, memberitakan Injil, menyampaikan traktat dan lain-lain. Ya, firman Tuhan lewat Alkitab dan segala macam. Ya, tetapi ada juga kesaksian lewat apa? Yaitu secara pasif, tidak langsung, yaitu melalui kehidupan kita. Nah, kalau ini dua-duanya melekat kepada kita, kehidupan yang bangkit, kehidupan yang hidup di dalam Kristus, hidup yang lahir baru, hidup seperti mengejar gambar Kristus dan hidup dalam iman serta kasih di dalam Kristus. Saya percaya setiap kesaksian kita itu akan diterima orang. Next. Nah, syarat menjadi saksi tadi itu berbelas kasihan. Kalau kita lihat saudara, di tempat-tempat di mana Yesus ya, yang buta itu bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan, saudara, itu kembali dikatakan maka berbelas kasihanlah Tuhan, maskullah hati Tuhan, sedihlah Tuhan Yesus. Saudara, mujizat terjadi ketika ada belas kasih dari Tuhan. Amin. Seorang perwira di Kapernaum, ya, lalu pada saat itu dia sangat percaya kepada Tuhan, ya, perwira ini, lalu dia pergi dan dia mencari Yesus. Waktu dia cari Yesus, dia berkata, Tuhanku, ada pelayan di rumahku, dia sedang sakit, gak usah repot-repot ke sana, sekarang katakan saja dia sembuh, maka pasti dia sembuh di sana. Karena saya sebagai komandan, seorang perwira, kalau ada bawahan saya katakan kepada bawahan saya, ikutilah, lakukanlah, maka dia juga ikuti. Karena itu Tuhan, katakanlah bahwa hambaku itu akan sembuh. Dia nggak mau Tuhan itu repot-repot. Itu adalah iman, saudara. Dan apa yang terjadi? Benar. Dan Tuhan bilang, iman seperti ini nggak pernah kudapatkan di antara orang Yahudi. Amin, saudara. Ya. Apa yang membuat anak itu, apa yang membuat hambanya itu sembuh? Itu karena belas kasih daripada hamba ini. Matius 8 kalau saya tidak salah. Ketika kita dipenuhi oleh belas kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sedang asik menikmati dunia ini, menganggap bahwa semuanya dinikmati hari ini, semuanya enak, melakukan dosa itu enak, saudara. Amin, saudara. Mari kita ingatkan mereka. Kitab Yehezkiel, kalau kita tidak mengingatkan mereka, apalagi itu kerabat atau orang dekat kita atau keluarga kita, maka apabila dia mati, itu nyawanya, pertanggungjawaban nyawanya itu akan diberikan kepada kita. Karena itu berdoa. Sekarang pertanyaanmu, apakah setiap hari Anda mendoakan orang tuamu? Apakah setiap hari Anda mendoakan suamimu? Mendoakan sehat? Bukan cukup sehat, Bapak Ibu. Doakan dia lahir baru, terima Yesus, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Apakah engkau mendoakan anakmu, orang tuamu seperti itu setiap hari dalam doamu? Tetangga sekelilingmu. Saudara, mujizat itu ketika ada belas kasih. Saya pernah membaca buku Smith Wigglesworth. Pada zamannya, ya tahun 1900-an itu seorang dipakai Tuhan luar biasa. Dia baca Yohanes 14 ayat 12, ya kalau saya nggak salah, bahwa aku pergi kepada Bapa, maka perkara-perkara yang aku lakukan juga kamu akan melakukannya, bahkan jauh lebih besar. Nah, itu tertempa dalam hatinya, dalam pikirannya, jauh lebih besar. Lah, kalau Yesus membangkitkan orang mati, apa yang jauh lebih besar? Dan pada saat itu, saudara, setiap kali ada orang yang sakit, dia doakan walaupun tidak sembuh. Lebih lagi, setiap ada orang meninggal, dia datang mendoakan. Saudara, proses demi proses sampai 14 kali kalau saya tidak salah. Sampai saudara, dia babak belur, dipukulin, dianggap orang gila. Karena setiap orang bawa mayat, diturunkannya mayat, dia itu
tidur, bukan mati tidur, biar saya doakan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia kejar karunia itu, dia lakukan terus. Dan ke-14 kali, seperti Yesus mendoakan, menyembuhkan, membangkitkan putri Yairus, demikian juga dia lakukan. Seorang wanita, dia doakan, saudara. Apa yang terjadi? Wanita itu kemudian bergerak. Waktu bergerak, orang belum percaya dan mereka kira hantu. Duduk, belum buka mata, berdiri, jalan sampai sempurna, saudara. Itu Smith Wigglesworth. Dan saya baca bukunya itu, ada rumusnya. Iman tambah belas kasihan sama dengan mujizat. Katakan amin. Saudara, kita tidak akan pernah melihat mujizat kalau kita tidak punya iman. Dan kita tidak akan pernah melihat mujizat kalau kita tidak punya belas kasih kepada orang. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Tuhan berkati aku, Tuhan aku. Amin, saudara. Bangsa Israel hanya aku, akhirnya apa? Pecah perut mereka. Mana itu? Dirampas. Sudah dibilang jangan lebih dari yang diambil. Kemudian jangan lebih dari apa yang kau makan hari ini, besok kan ada lagi. Tapi rakusnya luar biasa untuk dia semua. Akhirnya apa? Perutnya terbelah, pecah. Amin, saudara. Ya, sekarang jangan hanya kepentingan kita lihat. Yang terutama dan yang utama adalah keinginan dan kepentingan Tuhan yang akan kita lakukan. Katakan amin. Ya, melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus dan belas kasihan. Ya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang kedua, memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Ya, itu tadi saya sudah awali. Kita harus bertumbuh, kita harus bangkit. Efesus 4:15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, saudara. Jadi saudara, untuk kita menjadi saksi, kita harus memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Bertumbuh itu bagaimana, saudara? Dari kecil besar. Saya dari TK, SD, SMP, SMA, ini sekarang menikah, punya anak, lama-lama tua. Amin, saudara. Tumbuh itu naik. Tumbuh itu bukan masuk ke dalam, bukan turun, saudara. Itu enggak tumbuh namanya. Tumbuh itu naik, berkembang dia. Amin, saudara. Saudara, lewat proses-proses masalah yang kita hadapi, apapun situasi itu tidak akan menghalangi kita untuk bertumbuh dalam kasih Kristus. Katakan amin. Yang berikutnya, syarat menjadi saksi Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau kemarin saudara dipenuhi Roh Kudus, maka jangan berhenti sampai di situ. Hidup kita perlu diurapi, terus diisi minyak kudus, minyak yang baru, saudara. Amin. Masih ingat nggak cerita Yesus pada waktu seorang pendarahan tiba-tiba dia berusaha, karena dia tidak banyaknya orang, dia tidak punya kekuatan, dia lemas, tapi dia punya iman. Asal ku jamah saja ujung jubah Yesus itu, maka aku akan sembuh. Itu imannya. Apa yang terjadi, saudara? Dia jamah, benar, dia sembuh. Tiba-tiba Yesus tanya, siapa yang memegang ujung jubahku? Tidak ada yang ngaku dan tidak ada yang tahu. Akhirnya dia yang mengaku. Kenapa? Karena Yesus merasakan ada urapan yang keluar dari dirinya. Saudara, setiap hari waktu kita melayani, saya melayani ini, pengurapan itu turun keluar, saudara. Amin, saudara. Karena itu kita perlu minta lagi. Setiap hari kita minta pengurapan yang baru. Setiap hari kita minta kepenuhan dari Tuhan. Nanti baca di Yeskiel ya, kalau saya nggak salah itu. Urapan itu seperti sungai, mulai dari betis, kemudian setumit, sepinggang. Kalau sepinggang, saudara, masih keduniawian kita masih bisa. Apalagi setumit. Ya, setumit ya masih bisa, ya gerak-gerak masih bisa. Ya, minta kepenuhan Roh Kudus, seleher, minta lagi karena masih bisa gerak. Masuk ke dalam. Waktu kita masuk ke dalam, keduniawian kita mati dan Roh Kuduslah yang mengambil alih kehidupan kita, memimpin kita semuanya. Katakan amin. Karena itu setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus. Jangan berhenti di satu level. Anda sudah dibaptis Roh Kudus, bahasa roh, udah berhenti sampai di situ. Tiap hari ayo bangun berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu adalah untuk membangun diri kita sendiri, membangun pribadi kita sendiri. Amin. Saya berangkat, kalau berangkat ya sendiri ngantuk, sudah berbahasa roh saya.
Amin saudara. Asik berbahasa roh, udah kuat saudara. Amin. Iya. Yang terakhir, rela. Nah ini yang pahitnya. Rela apa? Yakin. Nah ini masalahnya. Karena orang tidak tahan menderita, ada banyak orang yang mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena udah di apa? Kenapa? Mundur dari pelayanan kenapa? Karena ditegur sama gembala. Amin. Anda siap menderita? Itu bagian dari penderitaan kan? Iya kan? Ya menderita hati saudara, sakit hati, ya, tapi terluka. Ada yang sakit di sana dan mungkin nggak ada orang yang tahu kalau juga dia sakit. Wah, karena nggak dapat perhatian gembala langsung sakit hati sama gembala. Amin saudara. Gembala juga bukan Superman saudara. Kadang-kadang saya bilang sama istri, waduh semua menuntut untuk didoakan semua ya, harus didatangi, didoakan. Lalu saya bagaimana? Siapa yang mendoakan saya? Waktu saya sakit butuh orang, di mana orangnya? Apakah datanglah doakanlah saya? Kan nggak seperti itu saudara. Nah itulah lika-liku dan itulah anugerah daripada seorang hamba Tuhan. Kita harus siap menderita, digosipi siap, halo, dibenci siap. Puji Tuhan, amin. Diperlakukan tidak adil, disangka yang buruk, sebenarnya nggak seperti itu, siap. Nah, kali ini mulai banyak diam, amin saudara. Karena tadi apa? Manusia itu akan terluka. Ada seorang penulis buku itu yang pernah saya sampaikan, dia punya buku itu yaitu The Gift of Touch ya. Ternyata manusia itu adalah manusia pecandu kasih. Diperhatikan, dielus-elus, diangkat-angkat. Bapak hebat loh, hebat, langsung makin naik sudah. Amin. Harusnya waktu di apa ini menguji atau apa ini ya? Jangan-jangan dia lagi apa namanya? Mengejek saya ini. Jangan langsung senang Bapak Ibu kalau Anda diangkat-angkat sampai kaki pun nggak bisa lagi kena tanah ini, saking tingginya diangkat saudara. Tapi kita senang itu, amin. Jangan senang itu saudara, amin. Karena belum tentu kalau kita diangkat-angkat itu seperti itu diri kita, amin. Tapi manusia menerima itu senang. Karena apa? Telah diteliti bahwa manusia itu adalah pecandu kasih. Dia harus diperhatikan, dia harus iya lagi mandele harus ibu, amin saudara. Haleluya. Enggak ada di sini, tapi di tempat lain. Katakan amin. Ayat terakhir mari kita baca dan kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi komitmen kita hari ini. Close statement. Yuk. 3, 2, 1 bangkit berdiri. Cise ya. Ayo kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 11, 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya.